Di ketinggian lebih dari 900 meter di atas permukaan laut, terbentang sebuah danau yang seluas lautan. Airnya tampak diam, tapi di bawahnya terbentang jurang raksasa sedalam lebih dari 500 meter. Inilah Danau Toba, salah satu danau terdalam di dunia dan yang terbesar di Asia Tenggara. Di permukaan, danau ini terlihat tenang dan memukau. Tapi sejarah dan cerita yang beredar di sekitarnya tak selalu menyenangkan. Aku Sukma, dan inilah Tabir Sukma. Menurut penelitian geologi, Danau Toba terbentuk akibat letusan supervulkano sekitar 74.000 tahun lalu. Letusan itu mengubah bentuk bumi di sekitarnya dan meninggalkan kawah raksasa yang kemudian terisi air. Di tengahnya terdapat Pulau Samosir, yang juga dipenuhi legenda dan cerita lokal. Legenda terkenal mengisahkan seorang pemuda bernama Toba yang menikahi seorang wanita misterius. Dengan syarat, identitas wanita itu tak boleh diungkap. Namun, saat janji itu dilanggar, air meluap dan menenggelamkan desa. Terbentuklah Danau Toba. Cerita ini hidup di tengah masyarakat, menjadi pengingat bahwa danau ini punya tempat dalam kearifan lokal. Namun, di tahun 2018, Danau Toba menjadi saksi bisu sebuah tragedi lain. Tragedi yang bukan legenda, tapi nyata dan terjadi di depan mata. Pada Senin sore, 18 Juni 2018, kapal motor Sinar Bangun berangkat dari pelabuhan Simanindo di Pulau Samosir menuju pelabuhan Tiga Ras di Kabupaten Simalungun. Kapal kayu ini seharusnya hanya mengangkut sekitar 40 penumpang dan beberapa kendaraan roda 2. Namun, kenyataannya diperkirakan lebih dari 200 orang naik ke atasnya dan ratusan motor yang disusun di dek. Beberapa saksi mata mengatakan kapal sudah miring sejak meninggalkan dermaga. Cuaca mulanya cerah. Namun, sekitar pukul 17.15 WIB, angin mulai mengencang di permukaan Danau Toba. Ombak meninggi, mengguncang badan kapal yang sudah syarat muatan. Saat hanya berjarak beberapa mil dari tujuan, kapal motor Sinar Bangun mulai mendapat hempasan ombak besar dari arah depan. Kapal goyang, penumpang pun mulai panik. Ratusan motor yang tersusun di dek membuat titik berat bergeser. Dan dalam hitungan detik, badan kapal mulai terbalik. Suara jeritan memecah senja di atas Danau Toba. Beberapa orang berhasil meloncat ke air, namun banyak yang terperangkap di dalam kapal. Tak ada pelampung yang cukup, tak ada waktu untuk menyelamatkan diri. Dalam beberapa menit, kapal motor Sinar Bangun lenyap ke dasar Danau Toba. Operasi pencarian dimulai hari itu juga. Tim SAR, polisi air, dan relawan dari berbagai daerah turun ke lokasi. Namun, Danau Toba bukan tempat yang mudah untuk ditaklukkan. Kedalaman yang mencapai lebih dari 450 meter, arus bawah yang kuat, dan kondisi cuaca yang tak menentu, semua itu menjadi tantangan yang amat berat.
Teknologi selam konvensional tak mampu menembus hingga ke dasar. Akhirnya, dilibatkan kapal khusus dengan peralatan multi-beam echo sounder dan ROV. Gambar sonar menunjukkan bangkai kapal di dasar danau masih utuh namun terkubur di dalam lumpur. Di sekitarnya terlihat objek-objek yang diduga jasad penumpang. Beberapa keluarga korban berkumpul di tepian danau, menatap luasnya permukaan air yang di bawahnya menyimpan orang-orang tersayang. Ada yang menangis di tepian, ada yang berdoa tanpa henti. Sebagian memilih diam, seolah masih menunggu orang yang tak akan kembali. Mengingat kedalaman dan resiko penyelaman yang terlalu tinggi, pada awal Juli 2018, pemerintah akhirnya menghentikan pencarian. Laporan resmi menyebut hanya 21 orang yang berhasil diselamatkan. Lebih dari 160 orang dinyatakan hilang dan diduga tenggelam bersama kapal. Penyidikan mengungkap bahwa nahkoda kapal juga menjadi korban tenggelam. Kapal motor Sinar Bangun tetap berada di dasar laut Danau Toba sebagai makam massal di bawah air. Bagi keluarga, keputusan ini sangatlah berat, tapi mereka tak punya pilihan. Hingga kini, tragedi kapal motor Sinar Bangun menjadi pengingat pahit tentang pentingnya keselamatan transportasi air di Indonesia. Kapasitas penumpang yang melebihi batas, kurangnya perlengkapan keselamatan, dan pengabaian prosedur, semua itu bisa berujung pada bencana. Setelah kejadian ini, pemerintah berjanji memperketat pengawasan kapal wisata di Danau Toba. Namun bagi keluarga korban, Danau Toba tak lagi sama. Setiap mereka melihat permukaan airnya, terbayang wajah orang-orang yang mereka cintai. Airnya tetap tenang, tapi di bawahnya terdapat kisah yang mendalam dan tak terlihat. Sebagai danau yang terbentuk dari letusan maha dahsyat, Danau Toba menyimpan banyak cerita. Ada yang mengisahkan pengalaman mengarung di malam hari dan merasakan suasana yang tak bisa dijelaskan. Ada yang menyaksikan perubahan cuaca yang sangat cepat tanpa tanda-tanda awal. Fenomena ini sebenarnya memiliki penjelasan ilmiah. Perbedaan suhu dan kondisi angin di sekitar danau yang besar dapat memicu badai mendadak. Tapi di antara cerita-cerita itu, tragedi kapal motor Sinar Bangun tetap menjadi pengingat paling nyata bahwa danau ini tak bisa diremehkan. Sahabat Sukma, tragedi ini bukan sekedar kisah kapal yang tenggelam. Ini adalah cerita tentang kelalaian, tentang nyawa yang hilang karena kesalahan yang seharusnya bisa dihindari, dan tentang keluarga yang harus menerima kehilangan tanpa jenazah untuk dimakamkan. Semoga kita bisa belajar bahwa setiap perjalanan membutuhkan kehati-hatian dan kepatuhan pada aturan keselamatan. Jangan sampai kita menunggu tragedi terjadi baru menyadari nilai nyawa manusia. Karena di balik keindahan alam yang kita lihat, selalu ada kekuatan alam yang harus kita hormati. Aku Sukma, sampai bertemu kembali di Tabir Sukma.